Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ibrahim dari kelas 12 Teknik 2. Di sini saya akan menjelaskan soal UTBK pengetahuan kuantitatif nomor 1. Jumlah 20 suku pertama suatu jarit aritmetika adalah 1390. Jika suku pertama dari barisan tersebut adalah 3, maka selisih dari dua suku yang berdekatan adalah, di sini kita tulis diketahuinya dulu, S20 sama dengan 1390, A-nya 3, dan ditanyanya adalah selisih dari dua suku yang berdekatan. Nah, kita jawab dengan rumus jarit aritmetika. Sn sama dengan N dibagi 2, buka kurung, 2A ditambah N dikurang 1, B. Nah, Sn-nya sama dengan S20 dibagi N-nya 20, 20 dibagi 2, buka kurung, 2 dikali A-nya 3, ditambah N-nya 20, dikurang 1, B. S20 sama dengan 1390 sama dengan 10 buka kurung 6 ditambah 20 kurang 1 sama dengan 19, B. 1390 sama dengan 10 dikali 6 sama dengan 60. 10 dikali 19 sama dengan 190, B. Nah, di sini 60-nya kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi 1390 dikurang 60 sama dengan 190, B. 1390 dikurang 60 sama dengan 1330 sama dengan 190, B. Kita catat aja nolnya biar lebih mudah saat dibagikan. B sama dengan 133 dibagi 19. 133 dibagi 19 sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdillah. Saya dari kelas 12 Teknik 2. Di sini saya ingin menjelaskan soal dari BOC yang saya dapat, yaitu saya mendapatkan soal nomor 2, yaitu prediksi penalaran kuantitatif. Soalnya itu berisi diketahui median dan rata-rata berat badan 5 balita adalah sama. Setelah ditambah satu data berat badan balita, rata-ratanya meningkat 1 kg. Sedangkan mediannya tetap. Jika 6 data berat badan tersebut diurutkan dari yang paling ringan ke yang paling berat, maka selisih berat badan antara balita terakhir yang ditambahkan dan balita di urutan keempat adalah di sini saya ingin menjawab, yaitu awalnya ada 5 balita. Median dan rata-ratanya sama, kita sebut M. Artinya total awal itu sama dengan 5M. Total baru sama dengan 6M plus 1. Ya, jadi sama dengan tuh 6M plus 6. Berat balita baru sama dengan 6M plus 6 min 5M sama dengan M plus 6. Jadi karena lebih berat dari M, balita baru ada di urutan terakhir. Median 6 data adalah rata-rata data ketiga dan keempat, dan tetap M. Maka data keempat sama dengan M. Selisihnya yaitu sama dengan M plus 6 dikurang M sama dengan 6. Jadi jawaban yang benar adalah D, yaitu 6. Sekian dari saya, Rizky Abdillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Arfan Ramadhani. Saya akan membahas soal nomor 3 pengetahuan kuantitatif, yaitu soalnya X kuadrat min PX plus Q sama dengan 0 mempunyai dua akar bilangan bulat dan PQ keduanya prima. Nilai dari P plus Q sama dengan, misal, akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min PX A sama dengan 0 adalah A dan B. A dan B sama dengan min dikali min P sama dengan P. Karena min ketemu min sama dengan positif. A dan B sama dengan Q. Diketahui A dan B
sama dengan bilangan bulat. P dan Q bilangan prima. Oke, kita akan menentukan nilai akar dan koefisiennya. Kita akan mencoba dengan kasus yang pertama, A sama dengan 1 dan B sama dengan Q. Kasus 2, A sama dengan min 1 dan B sama dengan Q. P sama dengan A plus B sama dengan min 1 plus min 4. Maka hasilnya min 1 plus 4. Karena minnya kita keluarkan. Jadi tidak mungkin. Karena P adalah bilangan prima. P harus positif. Kita pakai cara yang lain. P sama dengan A plus B sama dengan 1 tambah Q. Jika Q sama dengan 2, maka P sama dengan 1 plus 2. P sama dengan 3. Nah, sesuai. Maka P tambah Q sama dengan 3 ditambah 2, yaitu mendapatkan hasil yaitu 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gifari dari kelas 12-2 absen 22 akan membahas soal yang dikasih dari Boce. Di sini saya ke bagian PK nomor 4. Nah, soalnya adalah diketahui F inverse sama 11 dalam kurung 11 sama dengan 2P dan F 2x min 4 sama dengan 3x min 7. Maka nilai P adalah, nah di sini kita tahu kan F dalam kurung 2x min 4 sama dengan 3x min 7. Nah, kita tinggal ubah ke inverse seperti F inverse 3x min 7 sama dengan 2x min 4. Nah, kita tahu F min inverse, jadi 3x min 7 sama dengan 11 misalnya. Habis itu berarti X sama dengan 11 plus 7 per 3 sama dengan 6. Sehingga F inverse 11 sama dengan 2 dikali 6, 2 dalam kurung 6 kurang 4 sama dengan 8. Dan F inverse 11 sama dengan 2P. F dalam kurung F inverse 11 sama dengan 2P. F inverse sama dengan 8. Sama dengan F inverse dalam kurung 8 sama dengan 2P. F inverse 3x min 7 sama dengan 2x min 4. Misal 3x min 7 sama dengan 8, X sama dengan 8 tambah 7 per 3 sama dengan 5. Jadi F inverse dalam kurung 8 sama dengan 2 dikali 5 dikurang 4 sama dengan 2P sama dengan 10 dikurang 4, P sama dengan 6 per 2. Jadi jawabannya adalah sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah C. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadesan dari kelas 12-2 absen 31. Saya akan menjelaskan soal PK nomor 5 dari paket 1. Jadi diberikan titik P 2A, negatif A diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat perputaran titik 1,1 dan menghasilkan bayangan 2 plus A, negatif 2. Jika garis G melewati titik P dan tegak lurus dengan garis 2x negatif 3y plus 7 sama dengan 0 adalah, jadi matriks transformasi rotasi 90 derajat dengan pusat 1,1 itu ada rumusnya, yaitu T1 sama dengan X aksen Y aksen sama dengan cos 90 derajat negatif sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikali X negatif 1 Y negatif 1 ditambah 1,1. Diketahui X aksennya itu 2 plus A, Y aksennya negatif 2, X nya itu 2A, dan Y itu negatif A. Kita substitusiin X aksen sama Y aksennya, habis itu X sama Y nya, yaitu jadinya 2 plus A negatif 2 sama dengan cos 90 derajat itu 0, negatif sin 90 derajat itu negatif 1, sin 90 derajat itu 1, dan cos 90 derajat itu 0, dikali X nya 2A negatif 1, habis itu Y nya negatif A negatif 1, ditambah 1,1. Lalu dilakukan perkalian matriks, yaitu 0 dikali 2A, negatif 1 dikali negatif A, 0 dikali negatif 1, dan negatif 1 dikali negatif 1. Lalu selanjutnya 1 dikali 2A, lalu 0 dikali negatif A, lalu 1 dikali negatif 1, dan 0 dikali negatif 1. Didapat hasil perkalian matriks, yaitu A plus 1, 2A negatif 1. Lalu
kita tambahkan 1,1, jadinya A plus 2, 2A. Untuk mencari A-nya, negatif 2 sama dengan 2A, A-nya sama dengan negatif 1. Sehingga titik P adalah negatif 2,1. Selanjutnya kita mencari M1 dan M2-nya. Kita mendapat persamaan bahwa 2x negatif 3y plus 7 sama dengan 0. Kita melakukan rumus y sama dengan mx plus c. Kita substitusikan menjadi negatif 3y sama dengan negatif 2x negatif 7. Untuk menghilangkan negatifnya, kita membagi semua dengan negatif 3. Sehingga y sama dengan negatif 2x per negatif 3 dikurang 7 per negatif 3. Y sama dengan 2 per 3x ditambah 7 per 3. Kita mendapat M1 M1-nya yaitu 2 per 3. Nah, untuk mencari M2-nya kita menggunakan rumus M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. M1-nya 2 per 3 dikali M2 sama dengan negatif 1. Negatif 1-nya kita kalikan ke 2 per 3-nya sehingga didapat M2 sama dengan negatif 3 per 2. Lalu untuk mencari persamaan garis G-nya, kita menggunakan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dalam kurung X dikurang X1. Kita substitusikan menjadi Y dikurang 1 sama dengan negatif 3 per 2 X plus 2. Ini untuk menghilangkan pecahannya, kita mengalikan dengan Y dikurang 1, yaitu menjadi 2Y dikurang 2 sama dengan negatif 3X plus 2. Negatif 3X plus 2 nya kita kali pelangi sehingga mendapat 2Y dikurang 2 sama dengan negatif 3X negatif 6. Kita ubah agar sama dengan 0 menjadi 3X plus 2Y plus 4 sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah 3X plus 2Y sama dengan 4. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zarudin Al-Ghazali. Di sini saya akan membahas soal PK nomor 1. Dalam soal pengetahuan kuantitatif nomor 1 yang bersoalkan adalah jumlah 20 suku pertama suatu deret aritmatika adalah 1390. Jika suku pertama dan dari baris tersebut adalah 3, maka selisih dari dua suku yang berderetan adalah, ini jawabannya ada A 7B 17, C 21, D 24, dan E 27. Kita masukkan pembahasannya. Yang pertama kita mengetahui Sn sama dengan 1390, N sama dengan 20, A sama dengan 3. Yang ditanya ada D selisih dari dua suku. Nah, kita masukin jawabannya. Ini adalah rumusnya. Nah, kita akan jelasin rumusnya dulu. Yang pertama ada Sn. Sn itu adalah jumlah N suku pertama. Lalu kita masukkan N per 2. Nah, di mana N tersebut adalah sebagai banyak suku pada barisan aritmatika. Nah, lalu kita masuk ke dalam kurung 2A. 2 ini tetap dan A ini adalah suku pertama dalam deret aritmatika. Terus kita tambah dengan dalam kurung N. N ini adalah yang tadi dibilang adalah banyak suku pada barisan aritmatika. Dikurangin 1 dan D itu adalah selisih antar suku. Oke, jadi ini adalah rumusnya. Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A tambah dalam kurung N kurang 1 dikali D. Nah, kita masukkan jawabannya. Yang pertama ada Sn. Sn itu adalah 1390. Kita masukkan. Dan N adalah 20. Kita masukkan 20 menjadi 20 per 2. Lalu 2 tetap dan A adalah 3. Kita masukkan 3 jadi 2 kali 3. Ditambah dalam kurung N. N itu sama dengan 20. 20 berarti 20 dikurangin 1. 20 dikurang 1. D tetap. Nah, lanjut kita masuk ke cara berikutnya, yakni 1390 sama dengan, nah 20 dibagi 2 atau 20 per 2 itu sama dengan hasilnya 10. Lalu kita kali dalam kurung 6. Gimana cara dapat 6? 6 adalah dikalikan 2 dengan 2 dikali 3. Yang hasilnya 6 ditambah 19 dalam kurung 19. 19 ini dapat dari 20 dikurangin 1. Lalu D tetap. Nah, selanjutnya
Untuk yang bagian ini, yang bagian bawah ini adalah 1390. Nah, kita pindah ruaskan yang bagian 10 ini, kita pindah ruaskan ke depan menjadi 1390 per 10 sama dengan 6 ditambah 19D. Jadi 19 ini kita keluarkan dalam kurung dan 6 ini kita keluarkan juga dalam kurung. Nah, lalu kita bagi 1390 dibagi 10 yang hasilnya sama dengan 139. Setelah kita dapat hasilnya adalah 139, maka di sini kita taruh sebagai 139 sama dengan 6 ditambah 19D. Nah, setelah itu kita pindah ruaskan kedua ini, dari 6 ditambah 19D kita pindahkan menjadi 139 dikurangi 6 per 19. D-nya ada di samping. Yang nantinya di mana kita yang dimana kita akan hitung antara kedua ini, 139 dikurang 6 per 19. Nanti kita akan menghasilkan hasil dari D atau selisihnya yang akan kita cari. Kita hitung bareng-bareng. 139 dikurangi 6 itu adalah 133. Dibagi atau per 19 itu 133 dibagi 19 itu adalah hasilnya sama dengan 7. Berarti D itu adalah hasilnya sama dengan 7 dan jawabannya adalah sebagai A. Semoga bermanfaat penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira dari kelas 12-2 absen 27. Di sini akan membahas soal pengetahuan kuantitatif nomor 7 untuk ujian praktek matematika wajib dengan guru pembimbing Linia Octavianing SPD. Soalnya yaitu diketahui sama-sama linear X plus 2Y sama dengan A dan 2X min Y sama dengan 3. Jika A merupakan bilangan positif terkecil, sehingga persamaan linear tersebut mempunyai penyelesaian bilangan bulat X sama dengan X0 dan Y sama dengan Y0, maka nilai X0 plus Y0 adalah, kita eliminasi dulu sistem persamaan linear X plus 2Y sama dengan A dan 2X min Y sama dengan 3. X plus 2Y sama dengan A kita kalikan 2, 2X min Y sama dengan 3 kita kalikan 1. Dengan hasil 2X plus 4Y sama dengan 2A, yang bawahnya itu 2X min Y sama dengan 3, lalu kita kurangkan. Hasilnya 5Y sama dengan 2A min 3, Y sama dengan 2A min 3 per 5. Maka bilangan A terkecil agar Y juga bilangan bulat adalah nilai dari 2A min 3 merupakan bilangan kelipatan 5. Karena A merupakan bilangan positif terkecil, maka kelipatan 5 terkecil adalah 5, sehingga diperoleh 2A min 3 sama dengan 5. A sama dengan 5 plus 3 per 2 sama dengan 4. Maka Y sama dengan Y0 adalah 2 kali 4 min 3 per 5 sama dengan 1. Jadi kita substitusi Y ke persamaan garis berikut. 2X min Y sama dengan 3. 2X min 1 sama dengan 3. X sama dengan 3 plus 1 per 2 sama dengan 2. Sehingga X sama dengan X0 sama dengan 2. Jadi nilai dari X0 plus Y0 sama dengan 2 plus 1 sama dengan 3. Jadi hasilnya yang C. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lasya Ramadhani. Saya berasal dari kelas 12-2. Di sini saya akan membahas soal pengetahuan kuantitatif nomor 8 paket 1. Di sini saya memiliki soal sebidang tanah berbentuk segitiga dengan setiap titik sudutnya diberi tonggak pembatas A, B, dan C. Jika jarak antara tonggak A dan B adalah 300 meter, sudut ABC sama dengan 45 derajat, dan sudut BCA sama dengan 60 derajat. Jarak antara tonggak A dan C adalah, di sini kita bikin segitiganya dulu teman-teman. Habis itu kita kasih nama ABC di setiap titik sudutnya. Jarak antara A dan B itu 300 meter.
sudut ABC ada di 45 derajat, sudut BCA ada di 60 derajat. Di setiap sisi kita tulis anggaplah B, C, dan A. Nah, kita mengerjakan soal ini menggunakan aturan sinus, teman-teman. Aturan sinus itu ada di A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Karena kita mencarinya A dan C atau kita carinya C-nya, jadi kita cari menggunakan ini. B per sin B sama dengan C per sin C. B per sin 45 derajat sama dengan 300 per sin 60 derajat. B per setengah akar 2 itu dari sin 45 derajat sama dengan 300 per setengah akar 3 itu dari sin 60 derajat. Lalu kita kalikan silang. Jadinya 1/2 akar 3B sama dengan 300 dikali 1/2 akar 2. Sama dengan 1/2 akar 3B sama dengan 150 akar 2. Di sini kita cari lagi B sama dengan 150 akar 2 dibagi setengah akar 3. Jadi kita di sini bisa coret di sini. 150 sama 1/2 itu 300. Sama dengan B sama dengan 300 akar 2 per akar 3. Kita akan rasionalkan karena di bawahnya ada akar 3-nya. Jadinya 300 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Jadinya B sama dengan 300 akar 6 per 3. Bisa kita lihat, 3 sama 3 bisa kita coret, jadinya 1. Maka hasilnya B sama dengan 100 akar 6 meter. Untuk jawabannya adalah yang D. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nadifa Kumaira Zalfa, absen 26 dari kelas 12-2, akan membahas soal pengetahuan kuantitatif nomor 9 sebagai ujian praktik matematika wajib. Jadi di sini soalnya yaitu dalam suatu kelas terdapat 23 siswa. Rata-rata nilai kuis aljabar mereka adalah 7. Terdapat hanya 2 orang yang memperoleh nilai yang sama yang merupakan nilai tertinggi, serta hanya 1 orang yang memperoleh nilai terendah. Rata-rata nilai mereka berkurang 0,1 jika semua nilai tertinggi dan nilai terendah dikeluarkan. Jika semua nilai tersebut berupa bilangan cacah tidak lebih daripada 10, maka nilai terendah yang mungkin ada sebanyak A2, B3, C4, D6, E8. Pembahasannya. Yang pertama, kita cari dulu diketahuinya, yaitu ada jumlah siswa sebanyak 23 siswa, lalu kita permisalkan nilai tertinggi itu sebagai X dan nilai terendah itu sebagai Y. Lalu rata-ratanya diketahui yaitu 7 dan selisih rata-rata yaitu 0,1. Lalu ditanya nilai terendah atau Y yang mungkin. Sebelum melakukan perhitungan, kita cari selisih rata-ratanya dulu, yaitu 7 dikurang 0,1 sama dengan 6,9. Setelah mendapat selisih rata-ratanya, kita mulai perhitungannya. 23 dikali 7, 23 itu adalah jumlah siswa dan 7 adalah nilai rata-rata. Lalu 20 sama dengan 20. 20 ini berasal dari jumlah siswa 23 dikurang dengan 2 orang yang memperoleh nilai yang sama, yaitu nilai yang tinggi, serta 1 orang yang memperoleh nilai terendah. Lalu dikali 6,9, yaitu selisih rata-ratanya, ditambah 2X ditambah Y. 23 dikali 7 yaitu 161 sama dengan 20 dikali 6,9 yaitu 138 ditambah 2X ditambah Y. 161 kita kurangi dengan 138 sehingga sama dengan 2X tambah Y. Maka 161 dikurang 138 yaitu 23. 23 sama dengan 2X tambah Y.
Nah, di sini karena kita mau mencari y-nya, sedangkan di soal nilai x-nya itu tidak boleh lebih dari 10, maka bisa kita langsung substitusikan, yaitu 23 sama dengan 2 dikali x, x-nya kita masukkan 10, 2 kali 10 ditambah y, berarti hasilnya jadi 23 sama dengan 20 ditambah y, 23 dikurang 20 sama dengan y, yang berarti y-nya adalah 3. Jadi jawabannya nilai terendah yang mungkin adalah 3, yaitu pada opsi B. Sekian pembahasan soal pengetahuan kuantitatif dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.